Desa-desa Rusia di dekat perbatasan dengan Ukraina menjadi sasaran tembak artileri yang intens pada Selasa pagi 5 Juli 2022. Menurut Gubernur Wilayah Kursk dan Bryansk, Roman Starovoit, pagi hari dimulai lagi dengan penembakan artileri di permukiman perbatasan, ujar Starovoit dalam telegram miliknya, dikutip dari The Moscow Times Kamis 7 Juli 2022. Berapa jam kemudian, Kepala Wilayah Bryansk, Rusia yang juga berbatasan dengan Ukraina melaporkan penembakan artileri di desa Zarnovo. Kepala Wilayah Semi Ukraina yang berbatasan dengan wilayah Kursk dan Bryansk, Rusia, mengatakan pada Senin 4 Juli 2022 bahwa penembakan Rusia melukai sedikitnya 6 orang dan menghancurkan beberapa bangunan termasuk sebuah sekolah. Gubernur wilayah Rostov, Rusia, wilayah ketiga yang berbatasan dengan Ukraina yang terletak 100 km sebelah timur kota Mariupol, membenarkan bahwa sebuah pesawat tak berawak jatuh di sebuah rumah di kota Taganrog pada Senin malam dan menyebabkan kebakaran. Gubernur wilayah Rostov, Vasily Gulebov, juga mengatakan dalam insiden tersebut tidak ada korban luka. Insiden itu terjadi setelah Kementerian Pertahanan Rusia menuduh Kiev membunuh satu keluarga beranggotakan 5 orang dalam serangan rudal di kota perbatasan Belgorod pada hari Minggu 3 Juli 2022. Laporan ledakan di wilayah Rusia telah menjadi lebih umum sejak pasukan Moskow menarik diri dari Kiev pada akhir Maret 2022 dan tentara Ukraina melancarkan serangan balasan di dekat kota Kharkiv. Kiev belum mengaku bertanggung jawab atau serangan apapun di wilayah Rusia, tapi juga tidak membantah mengenai serangan tersebut. Serangan balik, Ukraina rebut kembali desa-desa dari Rusia. Ukraina pada hari Selasa 10 Mei mengatakan pasukannya telah merebut kembali desa-desa dari pasukan Rusia di utara dan timur laut Kharkiv dengan melakukan serangan balik yang dapat menandai berbaliknya momentum perang dari Rusia. Tetiana Apatchenko, petugas pers yang berada bersama Brigade Mekanik Terpisah ke-92, pasukan utama Ukraina di daerah itu, membenarkan bahwa pasukan Ukraina telah merebut kembali pemukiman Charkasky, Tiski, Borsova, dan Slobodansky di kantong utara Kharkiv dalam beberapa hari terakhir. Yuri Saks, penasihat Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov, mengatakan keberhasilan itu mendorong pasukan Rusia keluar dari jangkauan Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina yang telah dibombardir terus-menerus sejak perang dimulai. Serangan balik bisa menandakan fase baru dalam perang, dengan Ukraina sekarang melakukan ofensif setelah berminggu-minggu di mana Rusia melakukan serangan besar-besaran tanpa membuat terobosan, dengan mendorong mundur pasukan Rusia yang telah menduduki pinggiran Kharkiv sejak awal invasi. Ukraina bergerak ke jarak serang dari jalur suplai belakang yang menopang kekuatan serangan utama Rusia lebih jauh ke selatan. Mereka mencoba motong masuk dan di belakang Rusia untuk memutus jalur pasokan, karena itu benar-benar salah satu kelemahan utama mereka, kata Neil Melvin dari think tank Rusia di London. Ukraina semakin dekat dengan perbatasan Rusia, jadi semua keuntungan yang dibuat Rusia pada hari-hari awal di timur laut Ukraina kini menjauh. Kemudian di dekat Kharkiv merupakan pukulan bagi rencana perang Moskwa, tepat pada saat warga Rusia percaya bahwa Presiden Vladimir Putin berharap untuk mengumumkan kemenangan besar untuk hari libur nasional yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada hari Senin 9 Mei 2022, Putin memimpin parade militer di lapangan merah besar-besaran untuk hari kemenangan. Negara-negara barat telah khawatir bahwa dengan tidak adanya keberhasilan medan perang besar untuk diumumkan, ia malah akan memerintahkan mobilisasi nasional. Namun dalam peristiwa itu, dia tidak melakukan keduanya. Putin hanya mendesak Rusia untuk terus berjuang tetapi tidak memberikan indikasi tentang strategi selanjutnya. Direktur Intelijen Nasional AS Avril Haines mengatakan pada hari Selasa bahwa Washington yakin Rusia masih merencanakan perang yang panjang yang bertujuan untuk merebut lebih banyak wilayah Ukraina daripada hanya wilayah Donbas Timur yang telah menjadi fokus utama serangannya bulan ini. Putin tengah berhitung kapan tekad Barat untuk terus membantu Ukraina melemah seiring waktu, kata Haines kepada anggota parlemen. Sejak Rusia terpaksa meninggalkan serangan di ibu kota Kiev pada akhir Maret, kekuatan utamanya telah berusaha untuk mengepung pasukan Ukraina di Donbas, menggunakan kota Izium di selatan Kharkiv sebagai pangkalan. Pasukan Ukraina sejauh ini bertahan melawan serangan dari 3 arah. Tetapi dengan serangan balik ke dekat Kharkiv, Ukraina sekarang dapat memaksa Moskwa untuk beralih mencoba mempertahankan jalur pasukan panjangnya sendiri ke Izium. Analis militer Barat mengatakan ada tanda-tanda serangan balik telah melemahkan kemajuan Rusia. Pasukan Ukraina merangsek serang desa Rusia dekat perbatasan. Otoritas Rusia menuduh pasukan Ukraina merangsek menyerang sebuah desa Rusia di dekat perbatasan kedua negara. Dilaporkan 1 orang terluka akibat serangan tersebut. Dilansir Reuters Selasa 19 April, tuduhan penyerangan itu dilontarkan oleh Gubernur Provinsi Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Dalam pernyataan via aplikasi pesan Telegram, Gladkov menyebut serangan Ukraina itu mengenai desa Golovicino. Desa ini diketahui terletak di dekat perbatasan Rusia dengan Ukraina. Dalam postingannya, Gladkov mengklaim desa Golovcino yang ada di distrik
Graivoronsky digempur dari wilayah Ukraina. Dia menyebut ada kehancuran di desa tersebut dan menyatakan otoritas setempat tengah melakukan inspeksi rumah ke rumah usai serangan itu. Tidak hanya itu, Gladkov juga menyebut seorang wanita yang merupakan warga setempat menjadi korban dalam penyerangan tersebut. Wanita itu disebutkan mengalami luka-luka dan tengah mendapatkan perawatan. Gubernur wilayah Rostov, Vasily Golubev, juga mengatakan dalam insiden tersebut tidak ada korban luka. Insiden itu terjadi setelah Kementerian Pertahanan Rusia menuduh Kiev membunuh satu keluarga beranggotakan 5 orang dalam serangan rudal di kota perbatasan Belgorod pada hari Minggu 3 Juli 2022. Laporan ledakan di wilayah Rusia telah menjadi lebih umum sejak pasukan Moskow menarik diri dari Kiev pada akhir Maret 2022 dan tentara Ukraina melancarkan serangan balasan di dekat kota Kharkiv. Kiev belum mengaku bertanggung jawab atau serangan apapun di wilayah Rusia, tapi juga tidak membantah mengenai serangan tersebut. Serangan balik, Ukraina rebut kembali desa-desa dari Rusia. Ukraina pada hari Selasa 10 Mei mengatakan pasukannya telah merebut kembali desa-desa dari pasukan Rusia di utara dan timur laut Kharkiv dengan melakukan serangan balik yang dapat menandai berbaliknya momentum perang dari Rusia. Tetiana Apachenko, petugas pers yang berada bersama Brigade Mekanik Terpisah ke-92, pasukan utama Ukraina di daerah itu membenarkan bahwa pasukan Ukraina telah merebut kembali pemukiman Charkasky, Tiersky, Ruski, Tiski, Borsova, dan Slobodansky di kantong utara Kharkiv dalam beberapa hari terakhir. Yuri Saks, penasihat Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov, mengatakan keberhasilan itu mendorong pasukan Rusia keluar dari jangkauan Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina yang telah dibombardir terus-menerus sejak perang dimulai.